Salam otak sehat. Selamat datang di channel yang akan membahas seputar alur cerita film. Kita akan bercerita tentang seorang legenda detektif yang menjadi inspirasi dari semua cerita film detektif di masa ini. Dan detektif itu adalah Sherlock Holmes. Kisah ini akan menceritakan kisah Sherlock Holmes ketika masih muda sebelum dia menjadi seorang detektif handal. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi kalian. Tidak pakai lama, langsung saja kita mulai mendongengnya. Gas, episode 1. Cerita dimulai di dalam penjara Newgate, London. Diperlihatkan seorang tahanan muda yang sedang bermimpi masa lalunya. Ketika dia masih kecil, dia gagal menjaga adik wanitanya karena dia sibuk dengan dunianya sendiri, yang menyebabkan adiknya hilang. Di sini berkemungkinan adiknya hanyut di sungai dan meninggoy. Adegan berlanjut, diperlihatkan si pemuda dijemput oleh kakaknya ke penjara karena masa tahanan dia sudah habis. Di penjara dia sempat bikin onar karena mulutnya yang kasar, menyebabkan dia dihajar habis-habisan oleh napi lain. Setelah keluar dari penjara, si pemuda langsung dimarahin habis-habisan oleh kakaknya yang bernama Mycroft Holmes. Dan si pemuda itu bernama Sherlock Holmes. Kakaknya komplain karena kelakuan Sherlock berdebat dengan hakim di persidangan yang menyebabkan Sherlock dipenjara selama 6 bulan yang seharusnya cuma 3 bulan. Alasan Sherlock dipenjara karena dia suka mencuri dompet lalu dibalikin lagi tanpa mengambil isi dalam dompetnya. Seolah-olah Sherlock nyopet cuma iseng untuk melatih skill copetnya saja. Adegan berlanjut ke rumah Mycroft. Sherlock disuruh segera siap-siap oleh Mycroft karena mereka akan segera pergi ke Universitas Oxford. Mycroft berkata dia akan menyekolahkan Sherlock di Oxford, kampus ternama. Alasannya Mycroft menyekolahkan Sherlock di sana. Pertama, Mycroft emang lagi ada tugas di Oxford. Mycroft bekerja untuk pemerintahan, bisa kita asumsikan sama kayak PNS ya. Yang kedua, agar Mycroft bisa mengawasi Sherlock di sana. Sebelum menuju Universitas Oxford, mereka sempat mampir ke rumah sakit jiwa dulu melihat ibu mereka. Sepertinya ibu mereka terganggu kejiwaannya karena adiknya yang meninggoy ketika mereka masih kecil, dan juga lakinya atau suaminya tidak kunjung pulang merantau seperti Bang Toyib. Ketika Sherlock berbicara dengan ibunya, ibunya berkata kalau dia selalu diawasin oleh seseorang dari belakang tembok. Terlihat seperti halusinasi gangguan jiwa ya. Adegan berlanjut ke Universitas Oxford. Sesampai di sana, Mycroft bukannya mendaftarkan adiknya Sherlock sebagai mahasiswa, tetapi Mycroft malah mendaftarkan Sherlock sebagai pelayan atau OB. Sherlock diprank habis-habisan oleh kakaknya. Kesian deh Sherlock. Adegan berlanjut ke suatu tempat di dekat Oxford. Diperlihatkan kereta kuda yang sedang mengangkut seorang tuan putri dan pelayannya dari Tiongkok. Terlihat Tuan Putri membawa sebuah gulungan. Mereka dikawal oleh seseorang pegawai pemerintahan London yang membawa bodyguard untuk menuju Universitas Oxford. Saat di perjalanan, kereta mereka dirampok oleh gerombolan bandit. Setelah si bandit berhasil menghabisi bodyguard, lalu si bandit juga menembak si pelayan Tiongkok. Sedangkan pengawal dari London yang mentalnya cupu tidak berani berbuat apa-apa. Bahkan menyelamatkan kacamatanya sendiri yang diinjak si bandit saja tidak mampu. Lalu para bandit mengambil gulungan yang dipegang Tuan Putri dan juga menculik Tuan Putri sebagai bonus. Sebuah kesalahan besar, para bandit meremehkan si Tuan Putri. Mereka lupa kalau si Tuan Putri dari Tiongkok, tempat lahirnya para legenda kungfu seperti Bruce Lee, Hong Peng Hu, Jackie Chan, Ip Man, dan lain-lain. Si Tuan Putri berhasil melawan balik dan menghajar para bandit. Pengawal dari London yang masih hidup melihat dengan pandangannya yang buram karena kacamatanya patah ya, atau hancur ya. Dia kaget melihat Tuan Putri berhasil kembali dengan selamat membawa gulungannya juga. Adegan kembali lagi pada Sherlock. Walaupun pekerjaannya menjadi pelayan, tapi Sherlock
tetap menyempatkan waktunya untuk belajar membaca buku secara mandiri. Saking jeniusnya Sherlock, dia sempat mengoreksi pelajaran yang diberikan seorang dosen pada murid-muridnya. Si dosen pun terkagum-kagum pada Sherlock yang hanya seorang pelayan tapi mengerti dengan materi pelajaran yang diajarkannya. Lalu ketika Sherlock diperintahkan mengantarkan barang-barang ke kamar Tuan Putri Tiongkok yang bernama Gulun Sowan. Ketika Sherlock berbincang-bincang dengan Tuan Putri Sowan terkaget karena Sherlock juga bisa bahasa Mandarin. Sherlock berkata dia belajar bahasa Mandarin dari temannya seorang tukang penjahit sepatu. Adegan berlanjut, terlihat Sherlock yang sedang melakukan pekerjaan membersihkan kelas. Jadi pada saat Sherlock melihat soal yang belum terpecahkan jawabannya di papan tulis, Sherlock tertarik menyelesaikan soalnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang mahasiswa yang datang menegur Sherlock dan sempat sedikit beradu argumen tentang soal di papan tulis itu dengan Sherlock. Dan pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama James Moriarty. Moriarty berkata kalau dia kagum dengan kejeniusan Sherlock. Jadi pada saat acara penyambutan mahasiswa baru, Moriarty sudah memantau Sherlock sejak Sherlock mencuri arloji rektor kampus dan tidak disadari siapapun termasuk Mycroft, kakaknya sendiri yang duduk di sebelah rektor. Sesama orang jenius emang gampang saling terhubung ya. Lalu mereka berdua berteman dan Moriarty mengajak Sherlock pergi ke pesta para mahasiswa. Di sana mereka sempat bikin rusuh karena ada salah satu mahasiswa yang tidak terima seorang pelayan seperti Sherlock ikut menghadiri pesta para mahasiswa. Songong. Si mahasiswa makin tidak terima karena dia kalah adu otak dengan Sherlock dan mengakibatkan terjadinya adu jotos antara mereka. Udah kuliah masih tolol. Lalu Sherlock dan Moriarty pergi kabur menuju ruangan perpustakaan untuk bersembunyi dari kejaran para mahasiswa. Saat di perpustakaan, Moriarty sempat komplain pada Sherlock yang tidak bisa berantem sedikit pun. Otak encer tapi lemah. Lalu mereka juga sempat membuka isi gulungan dari Tiongkok yang ditaruh di perpustakaan kampus. Isi gulungan itu adalah tentang strategi perang Tiongkok. Moriarty sempat mengajak Sherlock untuk mengambil gulungan yang asli dan menukarkannya dengan yang palsu, tapi Sherlock menolak. Keesokan harinya, Sherlock terkaget-kaget karena telah dituduh mencuri gulungan Tiongkok. Dia dan Moriarty dituduh karena orang yang terakhir keluar dari perpustakaan sebelum gulungannya itu hilang adalah Sherlock dan Moriarty. Lalu ketika polisi ingin menangkap Sherlock, datanglah kakaknya Mycroft membantu Sherlock untuk melakukan pembelaan dan mereka langsung berpindah ke ruangan perpustakaan atau TKP. Di perpustakaan di sana juga ada rektor yang bernama Butcher Paulus Hodge dan asistennya yang bernama Edie, wanita yang sempat bertemu dengan Sherlock dan Moriarty di pesta. Lalu si polisi bernama Lestrade dan juga ada si Tuan Putri Sowan, sang pemilik gulungan yang hilang. Di sini Sherlock mencoba menjelaskan sedikit yang terjadi di TKP kepada yang lain. Sherlock berkata waktu ketika pencurian terjadi tepat pada jam 10:06 malam. Dibuktikan dengan terjatuhnya jam ketika pencuri menerobos jendela pustaka yang menyebabkan jam dinding dekat jendela terjatuh lalu rusak pas tepat pada pukul 10:06 malam. Lalu Sherlock meminta kesempatan untuk menyelidiki kasus ini dan membuktikan kalau dia dan Moriarty tidak bersalah. Tetapi Letnan Lestrade tetap ngotot ingin menangkap Sherlock. Dan ketika si rektor memberi izin untuk penangkapan Sherlock dan Moriarty, Moriarty mencoba meminta bantuan pada asisten rektor, yaitu si Edie ya. Tapi sangat disayangkan, Edie berperilaku seolah-olah dia tidak kenal dengan mereka. Lalu tiba-tiba Tuan Putri Sowan, sang pemilik gulungan, memberikan izin kepada Sherlock untuk menyelidiki kasus ini. Di sini terlihat kalau sang putri tertarik
tertarik kepada Sherlock karena dia jenius dan ganteng. Dunia akan jadi lebih gampang kalau kau ganteng. Suwe. Oke, lanjut. Lalu mereka bertiga melakukan penyelidikan dimulai dari pemeriksaan jendela yang diterobos si maling. Menurut informasi yang didapat dari kepolisian, setelah menerobos jendela, si maling turun dari samping gedung lalu kabur menaiki perahu. Dan ketika mereka memeriksa perahunya, terlihat ada bekas jejak sepatu seseorang yang berkemungkinan si pelakunya hanya satu orang. Lalu mereka mengikuti arah jejak sepatu yang berakhir di jalan raya. Ketika di jalan raya, ada bekas jejak kereta kuda. Kereta kuda yang dipakai si maling ya. Terlihat satu jejak ban kereta kudanya berantakan. Berkemungkinan satu roda kudanya rusak. Lalu mereka pergi mencari bengkel terdekat untuk menyelidiki kereta yang dipakai si maling. Tuan Putri Soan tidak ikut ke bengkel karena ada acara pembukaan gedung sains yang baru di kampus yang harus dihadirinya. Sesampai di bengkel kereta, yang di sebelah bengkelnya ada bar, Sherlock dan Moriarty berpencar mencari informasi. Lalu ketika Sherlock mencoba memeriksa bengkelnya, Sherlock langsung dihajar oleh seseorang yang membawa gulungannya. Fik, ini malingnya ketemu. Tapi walaupun malingnya sudah ketemu, Sherlock malah dihajar habis-habisan oleh si maling. Lalu Moriarty datang membantu Sherlock dan si maling langsung kabur. Mereka langsung mengejar si maling. Lalu Sherlock menjadi umpan untuk memancing si maling, dan ketika si maling hendak menghajar Sherlock lagi, dan buar, Moriarty langsung memukul si maling dari belakang. Mereka berhasil mengambil gulungannya, tapi isi gulungannya kosong. Moriarty dan Sherlock menyadari ada sesuatu yang aneh di kasus ini. Seolah-olah mereka lah yang mengikuti permainan si pelaku yang asli. Dimulai dari jejak kaki yang sebenarnya baru dibikin, dan orang yang disangka maling ini bukanlah maling yang sebenarnya karena ukuran badannya yang besar tidak mungkin muat kabur dari jendela gedung perpustakaan. Si maling palsu ini hanyalah umpan untuk Sherlock dan Moriarty agar mereka menjauh dari kampus. Mereka langsung kembali ke perpustakaan kampus, lalu mengulangi lagi untuk mencek jendelanya, dan akhirnya mereka menyadari kalau jendelanya tidaklah dibobol dari luar, tapi sengaja dibobol dari dalam untuk mengelabui pemeriksaan. Lalu Sherlock mencoba memutar otaknya dan akhirnya dia sadar kalau patung-patung yang harusnya posisinya bersejajaran, patung-patung di perpustakaan ya, karena emang selalu dirapikan setiap hari. Ada satu patung yang terlihat tidak rapat safnya dengan patung yang lain, dan saat Sherlock dan Moriarty memeriksa patungnya, dan ya, gulungannya itu ternyata disembunyikan di dalam patung. Tapi Sherlock dan Moriarty masih belum puas dengan hasil kerja mereka walaupun gulungannya sudah ditemukan. Bagi mereka masih ada bagian puzzle yang belum lengkap dalam kasus ini. Sherlock langsung memutar otaknya dan mencoba berpikir menganalisa lagi kasus ini dari awal, dan dia menyadari kalau si maling sengaja bikin seolah-olah pustaka jadi TKP pencurian agar ruangan perpustakaan jadi sepi, dan cara maling masuk ke perpustakaan yang hanya punya satu pintu dan pintunya juga dijaga oleh kepolisian berarti lewat pintu yang lain, dan mereka akhirnya menyadari ada pintu tersembunyi di perpustakaan. Ketika mereka berhasil menemukan pintu rahasianya, tak pakai lama mereka langsung memeriksa ke dalamnya. Ternyata di sana ada bom yang tepat berada di belakang gedung sains yang baru, yang berarti target dari ledakan ini adalah tamu-tamu yang menghadiri acara pembukaan ruangan sains baru. Jadi alasan si tersangka membuat perpustakaan menjadi TKP agar bisa kosong untuk bisa menyelundupkan bom melalui perpustakaan. Sherlock dan Moriarty punya waktu 90 detik untuk mengevakuasi para tamu acara. Mereka mencoba membobol dinding penghubung antara kedua ruangan, dan dor! Alhamdulillah Sherlock dan Moriarty berhasil menyelamatkan para tamu.
Adegan berpindah ke malam harinya. Di kamar Sherlock, ketika dia dan Moriarty merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba Putri Swan datang menghampiri mereka dan mengucapkan terima kasih. Moriarty pergi meninggalkan Sherlock dan Putri berdua di kamar saja. Sesama teman saling pengertian ya. Oh bro, mantap. Tetapi bukannya Sherlock mendapatkan kenikmatan dunia dari si Putri, Sherlock malah dibius oleh si Putri, dan ketika kebangun pada pagi harinya, Sherlock langsung ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Sherlock terlihat teler dan mukanya penuh dengan darah. Sherlock dituduh telah membunuh Profesor Charles Thomson, salah satu dosen di kampus. Bersambung.